Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari siaga bencana bersama Ibu Sri Eka Handayani. Anak-anak, dengar video, tonton videonya. Nanti Bu Sri akan memberikan link soal, anak-anak akan menjawab soalnya. Setelah menjawab soal, anak-anak akan melihat hasilnya. Setelah itu, anak-anak juga akan mendapatkan sertifikat. Maka dengar ya, tapi sebelum mendengar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tahukah kamu, negara kita Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Bencana apa saja yang terjadi di Indonesia? Pertama, kita melihat adanya gempa bumi. Ada tsunami, ada gunung meletus, ada banjir. Tidak hanya itu, di Indonesia juga terjadi kekeringan, angin puting beliung, dan lain-lain. Masih banyak bencana-bencana yang ada di Indonesia. Kira-kira apa ya penyebabnya? Anak-anak, pertama penyebabnya Indonesia berada di wilayah cincin api. Kedua, Indonesia berada di 3 lempeng tektonik. Ketiga, Indonesia mempunyai 2 musim. Perhatikan peta ibu di bawah ini. Indonesia banyak gunung api yang jumlahnya 127 gunung api. Ada yang sudah meletus beberapa tahun yang lalu, seperti kita lihat di sini ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara, ada Gunung Merapi di Pulau Jawa, ada Gunung Agung di Bali, ada Gunung Gamalama. Di mana kira-kira ya anak-anak? Gunung Gamalama ini di Maluku, dan ada Gunung Karagetang di Sulawesi. Letusan gunung api ini menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Banyak terjadi kerusakan rumah-rumah penduduk. Jadi letusan gunung api ini sangat atau menyebabkan penduduk-penduduk kerugian, baik itu kerugian dari lahan atau mungkin pertanian mereka akan mendapatkan hasil, tetapi karena terjadinya gunung api akhirnya mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Setelah itu anak-anak, apa kira-kira lagi ya? Yaitunya Indonesia berada pada 3 lempeng tektonik. Seperti kita lihat pada gambar ini. Pertama, Indonesia ini terdiri atas lempeng Eurasia, kedua lempeng Pasifik, ketiga pada lempeng Indo-Australia. Jadi lempeng-lempeng ini bertemu dan bergesek sehingga terjadilah guncangan. Guncangan ini yang disebut dengan gempa. Gempa ini bisa menyebabkan terjadinya tsunami dan ada juga yang tidak. Salah satu gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 yaitu gempa bumi di Lombok dan di Pulau Bali. Nah, anak-anak, yang ketiga apa? Yang ketiga seperti Ibu terangkan tadi, Indonesia mempunyai 2 musim. Musim apa saja? Indonesia ini berada pada 2 musim karena Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Akibat iklim tropis ini, Indonesia terjadi berapa musim tadi? Ada 2 musim. Pertama, musim hujan. Yang kedua, musim kemarau. Bila terjadi hujan terus-menerus dan air tidak mengalir dengan lancar, selokan tersumbat, sungai meluap, maka akan terjadi banjir. Banjir ini akan terjadi
di mana-mana saja jika sebagaimana kata ibu tadi, pertama, selokan tersumbat. Yang kedua, air meluap karena tidak tahu kemana air itu mengalirnya. Selain itu anak-anak, jika banyak pohon yang ditebang sembarangan dapat mengakibatkan tanah longsor. Nah, kalau musim kemarau, hujan jarang turun sehingga terjadilah kekeringan, bahkan kebakaran hutan. Kita bisa melihat kekeringan dan kebakaran hutan. Ini kalau hujan tidak turun-turun, terjadilah kekeringan dan kebakaran hutan. Bahkan lahan, kita sering mendengar terjadi kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Anak-anak, pada pergantian musim ini atau terjadinya pergantian musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, dapat terjadi juga puting beliung. Puting beliung adalah angin yang berputar kencang secara tiba-tiba. Ketika terjadi puting beliung ini, biasanya mendung yang gelap disertai hujan. Kejadian ini sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Semoga dengan yang ibu terangkan ini anak-anak ibu paham. Ibu ingatkan sekali lagi, penyebab terjadinya bencana di Indonesia. Pertama, Indonesia berada di wilayah cincin api. Yang kedua, Indonesia berada di 3 lempeng tektonik. Yang ketiga, Indonesia mempunyai 2 musim. Apa penyebab bencana itu? Dan apa itu bencana? Yuk, anak-anak ikuti ibu. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Anak-anak, bencana ini dikategorikan menjadi 3. Pertama, bencana alam. Bencana alam ini merupakan akibatnya terjadinya peristiwa ini diakibatkan oleh peristiwa serangkaian yang terjadi di alam, seperti anak-anak ibu bisa melihat ini seperti gempa bumi, banjir, gunung api, tsunami. Selain itu juga bisa anak ibu seperti kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Itu adalah faktor atau dikategorikan pada bencana dari faktor alam. Selanjutnya bencana dari faktor non alam. Apa ya kira-kira? Bencana dari faktor non alam ini seperti kita bisa melihat gagal teknologi. Ini karena gagal teknologi akhirnya pesawat jatuh. Selain itu kita melihat pada saat sekarang ini, yaitunya adanya wabah, adanya epidemi seperti COVID-19 yang kita rasakan pada saat ini. Ini adalah bencana non alam. Selanjutnya ada bencana, ya ininya bencana sosial. Bencana sosial ini merupakan bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lain, misalkan seperti adanya teror, adanya perang, itu termasuk sosial. Jadi anak-anak, Bu Sri simpulkan, penanggulangan bencana ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana dikategorikan menjadi 3. Pertama, bencana alam. Kedua, bencana non alam. Ketiga, bencana sosial.
Anak-anak ibu, kita mengetahui negara kita adalah negara yang rawan akan potensi bencana. Maka kita sebagai warga negara harus siap dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana ini bagaimana ya kira-kira? Pertama, kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, baik itu pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, saat bencana, pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Kita harus memiliki pengetahuan tentang itu. Seperti pertama, memahami bahaya di sekitar kita. Kedua, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian. 3. Memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. 4. Memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan. 5. Mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi. 6. Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam latihan. Ingat anak-anak, kita harus siap kalau terjadinya bencana, baik itu pra-bencana, saat bencana, pasca bencana, dengan yang ibu jelaskan ini. Anak-anak, sampai jumpa besok. Besok kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan lain-lain. Ingat, kita belajar lagi bersama ibu. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ingat sekali lagi, jangan lupa kerjakan soal-soal. Oke anak-anak, ikuti selalu YouTube pembelajaran atau YouTube Guru Sri Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selamat pagi. Jangan lupa subscribe, like, share.